Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Miftah, NPM 1007030319037 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Hilwati Hindersah IRMURP yang berjudul Identifikasi Potensi Bioswales dan Green Street dalam Pengendalian Banjir di Subdas Cikapundung, Daerah Tengah. Wilayah Subdas Cikapundung Daerah Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang kerap dilanda banjir setiap tahunnya. Faktor penyebab terjadinya banjir di wilayah ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah terjadinya perubahan fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan permukiman dan lahan komersial. Yang kedua, adanya permukiman di sepanjang bantaran Sungai Cikapundung. Yang ketiga, terjadinya pengurangan daya tampung Sungai Cikapundung akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Berdasarkan kesepakatan di Kongres ISOCARP ke-44, implementasi Green Infrastructure dijabarkan dalam pola pemanfaatan ruang berupa Comprehensive Ecological Security Pattern, salah satunya mengenai Flood and Stormwater Security Pattern. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan banjir di Subdas Cikapundung, Daerah Tengah, diantaranya adalah pembangunan kolam retensi di Taman Lansia dan di Taman Kandaga Puspa. Akan tetapi, pembangunan dua kolam retensi tersebut belum cukup efektif dalam mengendalikan banjir yang terjadi, sehingga dibutuhkan pengendalian banjir lainnya yang tetap berbasis kepada lingkungan dan juga memperhatikan kondisi wilayah Subdas Cikapundung, Daerah Tengah yang memiliki keterbatasan akan sumber daya lahan. Oleh karena itu, dilakukanlah kajian penelitian ini dengan memilih tipe bioswales dan Green Street sebagai jenis green infrastructure yang dapat mengatasi banjir pada skala lokal dengan luas lahan yang terbatas dan dapat diterapkan pada berbagai penggunaan lahan, khususnya pada kawasan terbangun. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah di mana lokasi potensial penerapan bioswales dan green street, serta yang kedua, seberapa besar kemampuan dari bioswales dan green street dalam mengendalikan banjir yang terjadi. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi lokasi potensial penerapan bioswales dan green street, dan yang kedua untuk mengidentifikasi besar kemampuan bioswales dan green street dalam mengendalikan banjir yang terjadi di Subdas Cikapundung, Daerah Tengah. Ruang lingkup wilayah ini berada di Subdas Cikapundung, Daerah Tengah yang merupakan bagian dari Das Citarum. Untuk metodologi penelitian, metode pendekatan kuantitatif deskriptif, kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam penentuan lokasi potensial penerapan bioswales dan green street, serta digunakan juga untuk menghitung prediksi banjir awal dan menghitung juga besar kemampuan dari bioswales dan green street dalam mengendalikan banjir di Subdas Cikapundung, Daerah Tengah. Untuk metode pendekatan deskriptif digunakan sebagai gambaran dari hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan. Untuk metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data sekunder dengan teknik pengumpulan datanya berupa survei instansional. Untuk metode analisis, di sini terbagi menjadi tiga analisis. Yang pertama adalah analisis penentuan lokasi potensial penerapan bioswales dan green street menggunakan metode superimpos yang dilakukan di aplikasi ArcGIS. Lalu selanjutnya ada metode analisis untuk prediksi banjir awal menggunakan metode SCS, metode distribusi log persen tipe 3, dan rumus umum, serta yang terakhir analisis kemampuan bioswales dan green street dalam mengendalikan banjir menggunakan metode SCS. Masuk pada bagian analisis, yang pertama analisis penentuan lokasi potensial. Di sini untuk menentukan lokasi potensial berdasarkan pada kriteria dari bioswales dan green street yang berasal dari kriteria nasional maupun internasional dengan pertimbangan variabelnya kemiringan lereng, jenis tanah, tutupan lahan, penggunaan lahan, luas lahan, dan jaringan jalan. Untuk kemudian variabel-variabel tersebut berdasarkan kriteria yang telah ada dilakukan analisis superimpos sehingga untuk bioswales sendiri menghasilkan lokasi potensial seluas 711,46 hektar. Untuk green street ini terdapat 5 elemen green street yang dilakukan analisis superimpos sehingga menghasilkan 3 tipe kombinasi green street. Untuk green street tipe pertama terdiri dari permeable pavement, street trees, bioretensi seluas 99,98 hektar. Untuk green street tipe kedua, permeable pavement, street trees, dan stormwater planters seluas 12,62 hektar. Dan untuk green street tipe ketiga, permeable pavement, street trees, dan swales seluas 13,47 hektar. Selanjutnya, analisis prediksi banjir awal. Pertama, dilakukan prediksi curah hujan periode ulang 10 tahun. Mengapa dilakukan periode ulang selama 10 tahun? Karena Subdas Cikapundung, Daerah Tengah termasuk ke dalam saluran drainase primer yang termasuk pada klasifikasi penggunaan periode ulangnya selama 10 tahun. Sehingga prediksi curah hujan selama 10 tahun di Subdas Cikapundung, Daerah Tengah yaitu 76 mm dengan limpasan permukaannya 57,002 mm dan prediksi volume banjir awal sebesar 1.461.814,087 meter kubik. Selanjutnya, masuk pada analisis terakhir, yaitu analisis kemampuan bioswales dan green street dalam mengendalikan banjir. Untuk bioswales dapat mengurangi genangan sebesar 445.886,56 meter kubik. Untuk green street tipe pertama dapat berkurang sebesar 82.765,82 meter kubik. Green street tipe kedua dapat berkurang sebesar 42.759,17 meter kubik. Dan green street tipe ketiga dapat berkurang sebesar 43.222,88 meter kubik.
Adapun kesimpulannya, yang pertama adalah lokasi potensial bioswale seluas 711,46 hektar mampu mengendalikan banjir sebesar 29,78%. Untuk Green City tipe pertama seluas 99,98 hektar mampu mengendalikan banjir sebesar 5,53%. Green City tipe kedua seluas 12,62 hektar mampu mengendalikan banjir sebesar 2,86%. Green City tipe ketiga seluas 13,47 hektar mampu mengendalikan banjir sebesar 2,89%. Adapun penerapan dari bioswales dan green street ini tidak dapat ditetapkan secara parsial, melainkan harus diintegrasikan dengan green infrastructure existing. Serta persentase dari bioswales dan green street dalam mengendalikan banjir di Subdas Cikapundung daerah tengah ini memang terbilang kecil. Namun kedua tipe green infrastructure ini juga dapat berfungsi untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.